wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NIM T 2019-4061. Saya merupakan mahasiswa PGMI di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di sini saya membuat video ini salah satunya yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah IPA, MI atau SD. Saya berasal dari mahasiswa PGMI dan di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia, juga akan membuat alat peraga untuk sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, pembelajaran yang akan saya buat dalam alat peraga ini yaitu terdapat pada pembelajaran kelas 5 SD dengan tema keempat, subtema yang pertama, di mana kompetensi dasar dari alat peraga yang akan saya buat di sini yaitu pada kompetensi 3, yaitu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Sedangkan kompetensi inti dari alat peraga atau materi kali ini yaitu menyajikan karya tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Sedangkan juga di dalam indikator dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengamati gambar dan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu agar siswa dapat menjelaskan tentang organ manusia dan bagaimana fungsi di dalam peredaran darah manusia tersebut. Dan sedangkan tujuan dari alat peraga yang akan dibuat pada kali ini yaitu agar lebih memudahkan siswa di dalam memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia. Juga di sini alat peraga ini bertujuan agar siswa dapat tertarik untuk belajar sehingga siswa lebih berminat atau lebih senang ketika pelajaran di dalam sistem peredaran darah pada manusia ini. Poin yang pertama, saya akan menyebutkan bahan dan alat yang digunakan di dalam pembuatan alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Bahan dan alatnya antara lain 6 botol kecil dengan ukuran 330 ml, 6 buah. Terus selanjutnya yaitu ada botol dengan ukuran 600 ml, 1 buah, juga air mineral. Selanjutnya ada selang sepanjang 3 meter. Ada tabel-tabel keterangan yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, dan sesuatu atau yang ada di dalam peredaran darah pada manusia itu apa saja. Ada gunting, ada isolasi, dan juga ada double tip. Korek api, pewarna makanan warna merah, dan juga yang terakhir adalah lilin. Oke, yang kedua yaitu cara membuat. Cara membuat alat peraga ini sangat mudah sekali karena bahan dan alatnya juga sederhana, yaitu mudah dicari, juga murah untuk pembelian, atau bisa jadi seperti botol-botol tersebut bisa menggunakan botol bekas. Oke, cara membuat, langkah yang pertama, siapkan semua bahan dan nyalakan lilin untuk melubangi botol. Jadi lilin dinyalakan. Yang kedua, lubangi 6 botol yang ukuran 330 ml itu di bagian atas dan bawah. Untuk lebih mempermudah ketika melubangi botol ini, maka saya sarankan untuk menggunakan gunting yang dipanaskan melalui lilin tersebut, atau bisa jadi juga bisa menggunakan solder agar lebih mudah.
sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika semua botol, ke-6 botol kecil-kecil tersebut sudah terlubangi semua, maka yang satu botol dengan ukuran 600 ml ini dilubangi tapi hanya bagian tutupnya saja. Dan kenapa juga di dalam pembuatan sistem alat peraga dari sistem peredaran darah ini ada yang menggunakan botol berukuran 300 ml dan 600 ml, karena yang 660 ml ini sebagai pusat utama dari jantung gitu. Jadi diibaratkan pusat. Langkah selanjutnya yaitu memasangkan selang. Nah, selang ini diibaratkan sebagai jalur peredaran darah. Nah, selang di sini dimasukkan ke botol-botol yang sudah dilubangi tadi. Nanti setelah terpasang semua maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah semuanya terangkai seperti ini, maka langkah selanjutnya di sini yaitu akan menempelkan atau merangkainya pada papan atau styrofoam. Pel botol-botol tersebut dengan menggunakan double tip. Demikian hingga botol-botol tersebut terangkai, maka hasilnya akan seperti ini. Dimana langkah selanjutnya yaitu kita memberikan keterangan-keterangan pada tiap-tiap botol yang sudah tersusun. Caranya dengan menempelkan label atau tabel keterangan tersebut pada masing-masing bagian. Setelah semuanya tersusun, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dan di sini ada keterangan mulai dari paru-paru, ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Nah, dan di sini ada seluruh tubuh. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu membuat cairan dari pewarna makanan yang dicampur dengan air. Setelah semuanya tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu mencampurkan air dengan pewarna makanan, yang mana
Cairan ini nantinya akan diibaratkan seperti darah. Tuang pewarna makanan warna merah ke dalam air secukupnya, yang sekiranya warnanya pekat. Selanjutnya, cara kerja alat peraga. Cara kerja alat peraga tersebut yaitu alirkan cairan tersebut ke seluruh selang dengan melewati bagian-bagian yang ada pada selang tersebut. Cara kerja dari alat peraga tersebut, maka yang pertama, alirkan cairan atau yang diibaratkan sebagai darah tersebut ke seluruh tubuh atau ke seluruh bagian-bagian yang ada di dalam alat peraga ini. Alirkan hingga melewati bagian-bagian yang ada pada alat peraga tersebut. Nah, di sini dari aliran yang pertama, maka darah akan masuk ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri di sini akan dialirkan lagi ke bilik kiri, di mana bilik kiri di sini kaya akan oksigen. Nah, cairan yang kaya akan oksigen ini selanjutnya akan dipompa dan akan memasuki seluruh tubuh pada manusia. Nah, dari tubuh manusia ini, maka setelah sisa-sisa atau setelah sistem peredaran darah ini, maka dari bilik kiri akan masuk ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh ini akan dipilih mana zat-zat yang baik dan zat-zat yang kotor. Nah, di mana di sini dari seluruh tubuh ini akan masuk ke serambi kanan. Nah, di mana dari serambi kanan di sini akan diserap lagi atau dipompa lagi dengan bilik kanan, di mana di bagian bilik kanan ini kaya akan karbon dioksida. Nah, dari bilik kanan ini maka akan dipompa lagi menuju ke paru-paru. Nah, setelah masuk ke paru-paru maka akan dipompa lagi dan dialirkan lagi ke serambi kiri, ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, ke serambi kanan, dan akan dipompa lagi oleh bilik kanan. Nah, di mana proses peredaran darah pada manusia ini terjadi antara 60 sampai 80 menit per detik. Nah, kesimpulannya, di mana darah yang mengalir pada peredaran manusia itu yaitu dipompa oleh jantung, karena fungsi jantung di sini memompa darah pada manusia. Nah, jantung itu ada 4 bagian.
Yang pertama ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, di mana fungsi dari masing-masing tersebut yaitu selain untuk mengalirkan peredaran darah dan juga di bilik kiri di sini kaya akan oksigen, sedangkan bilik kanan itu kaya akan karbon dioksida. Nah, zat-zat yang masuk akan diproses oleh serambi kiri. Nah, dari serambi kiri akan dialirkan ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini akan dipompa zat-zat yang baik dan akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi tubuh itu menerima zat-zat atau yang baik. Nah, yang zat-zat yang bagus atau yang baik bagi tubuh itu akan diserap oleh tubuh, sedangkan zat-zat yang kotor akan dialirkan ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan akan dialirkan ke bilik kanan, di mana dari bilik kanan di sini akan dipompa dan dialirkan lagi ke paru-paru. Demikian prosesnya akan terjadi secara terus-menerus dengan proses yang sama. Sistem peredaran darah pada manusia. Demikian penjelasan tentang pembuatan juga penerapan atau langkah kerja di dalam alat peraga, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, karena alat peraga ini cocok digunakan untuk adik-adik kelas 5 SD atau MI dengan tema keempat pembelajaran pertama atau subtema yang pertama. Nah, di mana di sini bahan-bahan yang dibutuhkan itu sangat mudah sehingga dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang ada sehingga relatif murah untuk pembuatannya juga. Nah, di mana ini bisa dicoba atau menjadi sesuatu hal yang dapat dijadikan pembelajaran untuk alat peraga di dalam sistem peredaran darah pada manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terakhir dari saya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.